Saudara, kita orang percaya mengenal yang namanya Injil kita ini ada disebut Injil sinoptis, yaitu Injil yang ditulis oleh 4 orang yang berbeda dan menulis tentang satu tokoh utama, yaitu siapa? Itu Yesus Kristus. Dan menarik, audiens dari 4 kitab Injil ini berbeda dan juga isi daripada kitab Injil ini berbeda satu dengan yang lain, bukan berbeda dalam artian menjadi kontradiktif, tetapi 4 Injil ini seperti kamera yang ada di sana, kamera yang bisa mempotret melihat Yesus dari 4 angle yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda. Matius menggambarkannya dengan berbeda, Markus menggambarkannya dengan berbeda, Lukas menggambarkannya dengan berbeda, Yohanes menggambarkannya dengan berbeda. Saya sudah pernah ajarkan kepada kita dalam pembukaan Yohanes pada waktu itu. Saya tambahkan sedikit lagi, kalau bicara tentang Injil Matius yang ditulis kepada orang-orang Yunani sebagai pembacanya, orang Yunani ini suka belajar, suka pengajaran. Itu sebabnya Matius berbicara tentang apa yang dikatakan oleh Yesus, gitu loh ya. Apa yang dikatakan oleh Yesus, itu dia dari kitab Matius, angle yang pertama. Nah, kita pindah ke yang namanya Markus. Markus ini menulis untuk orang-orang Yahudi, sehingga orang Yahudi ini selalu meminta tanda, bukti, sehingga akhirnya kitab Markus itu mencatat tentang apa yang dilakukan oleh Yesus. Gitu loh. Apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan kita tahu Lukas dipakai oleh Allah dengan kuasa Roh Kudus menulis kitab Lukas, dan pembacanya adalah pada saat itu siapa? Seorang raja namanya Theophilus. Nah, kita tahu raja ini sungguh luar biasa ingin tahu segala cerita tentang Yesus. Dan menariknya, Lukas adalah seorang apa? Tabib, seorang tenaga medis pada waktu itu. Sehingga cara Lukas mencatat adalah apa yang dirasakan oleh Yesus. Itu ya, menarik ya. Matius mencatat apa yang dikatakan oleh Yesus, Markus mencatat apa yang dilakukan oleh Yesus, dan Lukas mencatat apa yang dirasakan oleh Yesus. Sementara Yohanes Pembaptis, ini penerima surat Yohanes ini adalah semua orang, tetapi dimulai dengan orang-orang percaya. Nah ya, dan akhirnya Yohanes Pembaptis, Rasul Yohanes mencatat Yesus itu tentang siapa Yesus yang sesungguhnya. Itu sebabnya di Yohanes pasal 20 dikatakan, kitab ini ditulis supaya engkau tahu bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi tentang pribadi, identitas Yesus, sang pembuat mujizat, pelepas, penyembuh, itu dibuat terus berulang-ulang. Aku adalah, aku adalah, aku adalah. Itu dicatat sampai 7 kali di dalam kitab Yohanes oleh Yohanes sendiri, karena menunjukkan tentang identitas Yesus. Nah, hari ini dari kacamata itu kita sampai kepada Matius 7. Matius 7 ini ada 29 ayat. Dan kita akan bagi ini ke dalam 2 section, tetapi saya akan menyampaikan kepada saudara bahwa Matius 7 ini diakhiri dengan sebuah pernyataan di ayat 28-29. Kita lihat sama-sama Matius 7 ayat 28 sampai 29 dikatakan, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Jadi ayat 28-29 ini adalah respon para pendengar setelah mereka mendengar ajaran Yesus tentang khotbah di bukit, mulai dari Matius 5, Matius 6, dan Matius 7. Ini adalah pengajaran atau khotbah Yesus terpanjang yang pernah ditulis dalam Alkitab. Perkataan Yesus terpanjang yang tidak diinterupsi.
pengajaran Yesus atau khotbah Yesus yang tidak dipotong, yang terpanjang, yang dicatat dalam Alkitab adalah serial khotbah di bukit. Itu sebabnya dibuat perikopnya itu khotbah di bukit, karena isinya macam-macam, banyak isinya. Nah ya, sedikit gambaran saya ulangi, khotbah di bukit, jadi ini adalah sebuah bukit di dataran Danau Galilea. Dan ada sebuah bukit dan ada landai di sana. Ini menarik sekali, kami sudah pergi ke lihat tempat itu, ya di tepi danau itu ada sebuah bukit dan itu cukup landai, dan sehingga akhirnya Yesus bisa berbicara dari tempat yang tinggi itu dan berbicara kepada orang banyak di sana, di dekat daripada tepi pantai Danau Galilea. Dan tempat di mana bukit ini tempat bukit yang di mana Yesus berbicara ini adalah juga tempat yang sama, tempat di mana Yesus memberi makan 5.000 orang. Sehingga kalau saudara pergi ke tur Holy Land, saudara akan melihat tempat itu bersebelahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita kembali ke Matius pasal yang ke-7. Ini kesan pendengar, takjublah orang banyak mendengar pengajarannya. Karena isi-isi pengajaran Yesus itu begitu luar biasa dan juga cara Yesus mengajarkannya. Dan dibandingkan dengan dikatakan ahli-ahli Taurat mereka, karena ahli-ahli Taurat di situ hanya mengajar teori, sementara Yesus menunjukkan apa yang diajarkannya itu adalah sesuatu yang dia hidupi dan menunjukkan apa yang diajari itu sampai kepada hati para pendengarnya. Yuk kita mulai. Matius pasal 7 ayat 1. Kita lihat ya, kita akan baca dulu ayat 1 sampai 5. Di sini dibagi section pertama itu yaitu tentang hal menghakimi. Yuk kita baca ya. Matius 7 ayat 1 sampai 5, kita baca bersama dulu 1, 2, dan 3. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara, ini menarik. Matius 7 ayat 1 dan 2 ini, Yesus mengutip perkataan dari seorang rabi. Mengapa Yesus mengutip perkataan seorang rabi? Saudara, kalau belajar tentang kehidupan Yesus, umur dia kecil bersama dengan orang tuanya dicatat di Alkitab, dia pada umur 8 hari dibawa ke bait suci. Betul ya, untuk disunatkan. Setelah itu dia dibawa lari ke Mesir oleh orang tuanya pada usia 2 tahun karena dikejar-kejar oleh Herodes. Dan setelah itu kita menemukan kembali ada informasi Yesus umur 12 tahun dibawa oleh orang tuanya ke bait suci dan dia di sana bersoal jawab dengan para imam. Nah saudara, setelah itu enggak kedengaran lagi kisah hidup Yesus. Baru mulai kedengaran di usia 30 tahun. Karena memang dituliskan di Alkitab setelah 30 tahun Yesus muncul dan mengajar di depan banyak orang. Nah kemana Yesus di antara itu? Ada banyak informasi macam-macamnya. Ada yang bilang Yesus ke India, ke Tibet, macam-macam. Oh tidak. Yesus itu tetap ada di sana dan yang dia lakukan adalah dia sekolah. Dia sekolah. Sekolahnya enggak model kayak kita. Sekolahnya itu sekolah kerabian untuk dia menjadi rabi, menjadi guru. Itu sebabnya dia akan belajar Taurat. Dia belajar. Mengapa? Dia kan Tuhan, kenapa dia perlu belajar? Ingat baik-baik, Yesus dalam pola hidupnya menunjukkan kepada kita supaya kita meneladani dia belajar firman Tuhan. Dia belajar Taurat Tuhan.
Dan kita yakin saat Yesus belajar Taurat itu, dia juga memiliki kesempatan untuk banyak bertanya jawab dengan para rabi pada waktu itu. Seperti yang dia lakukan pada umur 12 tahun. Nah, ada seorang rabi bernama Rabi Hillel yang hidup di antara 100 tahun sebelum Yesus lahir sampai meninggal saat usia Yesus 10 tahun. Itu yang ditulis ya, 100 sebelum Masehi sampai 10 sesudah Masehi. Dia menganut ajaran atau mengambil kitab Taurat itu dan menyimpulkannya seperti dalam Matius pasal 7 ayat 1 dan 2 ini. Yaitu apa? Kalau kau mau lakukan, kau mau terima yang baik, lakukan yang baik. Kalau kau lakukan yang jahat, kau akan terima yang jahat. Itulah yang dikatakan itu. Yaitu apa? Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, Rabi Hillel ini mengajarkan itu. Dan Yesus mengquote, mengambil perkataan itu, sehingga orang banyak pada saat itu terpesona. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa Yesus ini yang adalah orang Yahudi, ngerti yang namanya budaya Yahudi, ngerti dengan Taurat, tetapi dia datang untuk memenuhi hukum Taurat. Itu loh. Jadi Yesus ini sangat faham. Dan kita tahu sama-sama karena sambil Yesus mengajarkan ini ada orang banyak di sana. Termasuk yang namanya ahli-ahli Farisi atau ahli-ahli Taurat. Itu sebabnya pengajaran Yesus ini ada yang benar-benar menohok hati para ahli Taurat itu. Dan ada juga yang menohok hati orang-orang berdosa dan semuanya kena. Gitu ya. Nah, di bagian ini Yesus berkata, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Bapak Ibu Saudara, ayat ini seringkali disalah terjemahkan sehingga akhirnya kita tidak menjadi anak Tuhan yang kritis, tidak menjadi anak Tuhan yang mengevaluasi. Karena apa dibilang? Jangan menghakimi gitu loh. Jangan nilai orang. Kalau kau nilai orang, nanti kau akan dinilai. Akhirnya ya udahlah begitu saja. Tidak, itu pemikiran yang salah. Ketika Yesus kata jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, dia memilih kata krinate di situ yang berarti bahwa penghakiman atau penilaian yang dilakukan terhadap orang lain itu adalah penilaian yang salah. Penilaian yang tidak beralasan. Penilaian yang akhirnya menghancurkan seseorang. Nah, itu yang Tuhan mau, yang tidak mau, Tuhan mau. Yesus berkata, jangan hakimi seseorang, itu ya, tanpa alasan yang benar. Tanpa cek dulu, kenapa, apa masalahnya, gitu loh. Jangan hakimi orang tanpa alasan yang benar. Yang kedua, jangan hakimi orang untuk menghancurkan dia, gitu loh ya. Dan jangan hakimi orang untuk mengambil keputusan yang salah tentang dia. Nah, ini terjadi karena apa? Seringkali ahli-ahli Taurat pada waktu itu ketika orang melakukan sesuatu langsung dihakimi tapi nggak tahu asal usulnya. Contoh, Bapak Ibu pernah dengar tiba-tiba apa yang terjadi, ahli-ahli Taurat itu protes Yesus. Dia protes Yesus. Karena apa? Murid-muridnya tetap bekerja pada hari Sabat. Gitu loh. Suatu kali, ini lebih jelas lagi, di dalam rumah ibadat, ada orang yang sakit di situ, dan waktu Yesus ada di bait suci, Yesus mendoakan orang sakit itu pada hari Sabat dan dia sembuh. Lalu tiba-tiba apa yang terjadi? Semua mereka berdiri berkata, ada tertulis, 6 hari engkau bekerja, tetapi hari Sabat haruslah engkau berhenti, karena itu adalah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Ada banyak hari untuk bekerja, tetapi engkau mengapa memilihnya? Yesus bilang seperti ini. Mereka langsung menghakimi Yesus sebagai apa? Blasfemi. Sebagai orang yang menghujat Allah, melawan perintah Allah, pemberontak. Yesus bilang tunggu dulu. Nah ini mereka langsung menghakimi, mencap Yesus tanpa tahu alasannya. Yesus balikan, siapa di antaramu yang kalau pada hari Sabat dombanya jatuh dalam lubang tidak ditolong? Atau siapa di antaramu
Yang kalau ada anaknya jatuh ke dalam sumur pada hari Sabat, tidak menolongnya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus berkata jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, pernyataan ini adalah jangan menghakimi dengan cara yang salah. Karena apa? Dengar baik-baik. Karena penghakiman dengan cara yang keliru akan menghasilkan keputusan yang keliru pula. Itu sebabnya Yesus berkata, jangan menghakimi di sini, karena pada akhirnya yang muncul adalah penghakiman ini. Yang pada akhirnya yang Yesus jaga adalah spirit menghakimi, gitu loh. Mudah sekali menghakimi orang lain. Itu yang Tuhan tidak mau. Kita mudah menghakimi orang lain. Mengapa? Kita tahu sama-sama firman Tuhan berkata penghakiman itu adalah hak atau milik daripada Allah. Kita nggak bisa menghakimi, gitu loh. Jadi kita mau ambil posisi Allah. Kenapa Allah satu-satunya yang bisa menghakimi? Karena Dia Maha Tahu. Dia sanggup, gitu loh. Jadi nggak bisa, ya. Yang kedua, mengapa Yesus berkata jangan menghakimi? Dikatakan ayat 2, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Jadi kalau kita salah menghakimi, maka kita juga akan dihakimi dengan salah. Gitu loh ya. Makanya Yesus membalikkan penghakiman orang-orang ahli Taurat itu kepada mengereka saat Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Nah, oleh sebab itu dengar baik-baik. Menghakimi orang tidak Yesus perintahkan, karena itu menimbulkan yang namanya penghakiman atau spirit penghakiman yang adalah milik Allah sendiri, bukan milik kita. Yang kedua, karena penghakiman manusia itu cenderung salah karena kita produk dosa, gitu. Kita terbatas, kita tidak tahu segala hal. Tetapi kita bisa menghakimi dengan porsi yang lain, yaitu apa? Dengan memberikan masukan, dengan memberikan evaluasi. Karena itu penting. Itu sebabnya ketika dilanjutkan di ayat 2, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Artinya apa? Penghakiman yang seorang dengan yang lain akan berbeda. Penghakiman itu menuntut apa? Keadilan. Dan kita manusia tidak akan pernah bisa adil. Hanya Tuhan yang adil. Jadi kalau kita menghakimi dengan ukuran keadilan kita dan orang lain akan mengukur dengan ukuran keadilannya, ini bisa kacau, bisa hancur. Lanjut di ayat 3. Yesus model penghakiman itu, model mengukur itu, dia geser lagi untuk semakin jelas. Dikatakan di ayat 3. Mengapa kamu melihat apa dikatakan? Melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau lihat. Ini memang menarik sekali ya. Mengapa kamu bisa melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan kamu tidak bisa melihat apa? Balok di matamu. Ini menarik. Karena apa? Ini kan istilah yang tanda kutip menurut kita nggak cocok sebenarnya, betul tidak? Karena balok itu akan apa? Menutup mata kita. Selumbar itu kecil. Kan lucu nih ya, lihat ya. Saya bisa lihat sebuah benda kecil di mata orang lain, tetapi saya nggak bisa melihat sebuah balok besar di mata saya. Ini menarik. Karena apa? Saudara, kata selumbar itu adalah suatu hal yang kecil. Bahasa Yunani itu karpos, yaitu sesuatu yang kecil. Bahkan dalam bahasa Inggris itu dikatakan seperti serpihan gitu loh ya. Sementara yang namanya balok itu adalah dokos. Dokos itu kalau bangun rumah, saudara tahu ada balok yang tiang utama, itu dia. Bukan balok-balok yang kecil saudara. Jadi coba lihat, perbandingan yang sangat besar. Ya. Tetapi ketika saya mempelajari ini, menarik sekali. Karena apa? Karena yang kecil di mata orang lain bisa kau lihat, yang besar di matamu tidak bisa kau lihat. Dan kedua-duanya ini punya
bahan yang sama. Itu kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkan itu selumbar itu adalah serbuk kayu. Jadi serbuk kayu kecil di mata orang lain kau bisa lihat, tapi balok yang besar. Kan serbuk kayu itu adalah bagian kecil dari balok yang besar. Kenapa sampai Yesus ngomong seperti ini? Ini menarik sekali karena dalam sekali pengertian yang Yesus sampaikan. Ketika Yesus berkata, engkau melihat selumbar di mata saudaramu, kata melihat di situ pakai kata blepo, yaitu hanya mengetahui dan melihat dengan seksama, sementara dalam diri kita hanya melihat sekilas. Artian begini, karena ini serbuk kayu dan kayu, seakan-akan Tuhan Yesus tuh mengajarkan begini, kau begitu mudah melihat dosa X dalam diri seseorang yang adalah dosamu juga. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Saya mencoba mencari dalam Alkitab yang cocok dengan ini, yaitu Raja Daud. Saudara masih ingat Raja Daud? Dia selingkuh dan mengambil istri Betseba, istri dari siapa? Uria. Dan ketika dia ambil Betseba, istri Uria, Nabi Nathan datang menegur dia. Betul? Dia datang. Dia bilang gini, sang raja, aku ada sebuah kisah. Apa kisahnya? Ada seorang datang dalam perjalanan yang jauh dan dia singgah di rumah sahabatnya. Terus, dan dia ingin menyediakan makanan di rumah sahabatnya. Ya, jadi, dan dia punya banyak domba, dia punya banyak ternak, dia punya banyak lembu, dia punya banyak. Tetapi dia tidak pakai itu untuk dihidangkan kepada temannya. Lalu Raja Daud bertanya, dia pakai apa dong? Tetangganya, ada seorang tetangganya ini yang miskin, yang hanya punya 1 ekor domba. Yang dia sayang banget domba itu. Nah, apa yang terjadi? Si orang kaya ini maksa ambil domba yang 1 orang punya orang miskin itu untuk dihidangkan kepada tamunya. Wah, Daud bilang apa? Wah, nggak oke nih. Lalu Nathan tanya, menurut Tuanku Raja, apa yang harusnya dilakukan terhadap orang ini? Apa kata Daud? Bunuh dia. Orang ini tidak layak untuk hidup. Wah, itu keadilannya dia. Daud menghakimi. Daud mudah sekali melihat dosa di tempat lain dan dia tidak bisa lihat dosa dalam dirinya. Tiba-tiba Nathan bilang apa? Engkau orangnya. Kau punya banyak istri, tapi kau ambil istri orang lain. Gitu loh. Saudara paham maksudnya? Jadi balok kita ini yang nutupi mata kita ini, saking terbiasanya ada dalam dosa, kita mudah sekali bisa melihat orang berdosa. Kita mudah sekali menghakimi orang berdosa. Kita mudah sekali melihat hal yang buruk dalam diri seseorang. Karena apa? Karena semua yang kita lihat itu sudah menutupi. Kita udah melihat balok, udah melihat dosa, tidak melihat selumbar lagi, tidak melihat hal kecil lagi. Tapi kita sudah lihat semuanya. Kita udah lihat semuanya. Nah, itu sebabnya Yesus berkata apa? Mengapa? 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 Ini menarik sekali pertanyaan ini. Karena pertanyaan ini mengundang respon daripada ahli-ahli Taurat dan juga semua para pendengar. Iya ya. Iya ya, tadi dibilang aku menghakimi, mengukur ukuran yang tidak, membuat ukuran yang tidak tepat. Lalu aku melihat kesalahan orang lain dan aku tidak melihat kesalahanku. Saudara, ini menarik sekali. Makanya Yesus berkata, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu padahal ada balok di dalam matamu? Artinya apa? Yesus bilang apa? Urus dulu. Urus bukan berarti yang sana tidak diurus.
selesaikan dosamu, selesaikan masalahmu. Kalau masalahmu diselesaikan dengan datang kepada Tuhan, maka apa yang terjadi? Kita bisa menolong orang lain. Yesus sedang datang sebagai orang yang mengangkat balok itu. Itulah dia mengangkat balok yang namanya kayu salib. Dia mengangkat dosa yang menutupi mata kita. Dia mengangkat semua kejahatan yang menutupi pandangan pikiran kita. Sehingga akhirnya kalau itu sudah dibuka, maka kita ambil bisa menolong orang lain. Karena kalau tidak demikian, maka apa yang terjadi? Ayat yang kelima dikatakan, hai orang munafik. Nah ini ya, orang-orang itu menjadi orang yang munafik karena tetap memelihara balok di matanya dan tidak mengeluarkan tetap memelihara balok di matanya dan dia ingin mengeluarkan selumbar di mata saudara yang lain. Nggak bisa. Artian apa? Saudara bayangkan kalau dokter, bagaimana dokter mau operasi pakai kacamata hitam? Nggak bisa saudara, nggak bisa. Gitu loh. Harus dilepas dulu kacamatanya, baru dia bisa operasi. Ada banyak di antara kita atau di antara orang-orang percaya pada saat itu yang hidup dalam kondisi itu. Dan saya yakin sekali sewaktu Yesus menyampaikan hal ini, semua orang akan termangu-mangu. Karena apa? Awalnya mungkin waktu dikatakan, saya bisa membayangkan waktu dikatakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Mungkin orang-orang berdosa versi, sekali lagi versi dari ahli Taurat itu akan berkata, untukmu ini, hai ahli-ahli Taurat, kau yang suka menghakimi kami. Wah gitu loh ya, kau yang suka menghakimi kami. Tetapi masuk ke ayat 3, 4, dan 5, itu bukan hanya untuk ahli Taurat, tapi untuk semua orang. Karena semua orang punya kemunafikan pada levelnya masing-masing. Kita punya balok masing-masing. Kita punya balok masing-masing. Itu sebabnya Yesus berkata apa? Harus disingkirkan baloknya. Lanjut, Yesus melanjutkan penjelasan ini. Menarik sekali. Mengapa dia melanjutkan penjelasan ini dengan satu kondisi yang membuat orang-orang menjadi syok? Karena tiba-tiba Yesus lanjut dia ngomong, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada siapa? Anjing. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik dan mengoyak kamu. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Tentang penghakiman, tentang ukuran balok di mata, kemunafikan. Saudara, ayat 6 ini, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan melemparkan mutiaramu kepada babi. Anjing dan babi adalah gambaran binatang haram yang dilarang oleh Tuhan untuk dinikmati atau dimakan. Sesuai dengan hukum Taurat, ini nggak bisa. Gitu loh, anjing dan babi. Nah, apa maksudnya? Masa sih ada orang yang dikatakan memberi barang yang kudus kepada anjing dan mutiara kepada babi? Bapak Ibu Saudara, anjing dan babi ini adalah gambaran sekelompok orang yang menolak pribadi ketuhanan ajaran daripada Yesus. Mengapa? Saudara, kita belajar dulu, kata anjing di sini di dalam Amsal pasal 26 ayat 11 dicatat, seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Jadi kalau diambil dari atas, orang-orang yang suka menghakimi, orang-orang yang mengukur dengan tidak adil, orang-orang yang tetap punya balok di mata, orang-orang yang munafik, orang ini yang tidak bertobat, yang tidak mau berubah, inilah kategori yang dikatakan bebal. Seperti anjing itu. Yaitu apa? Yang kembali kepada muntahannya. Menjijikkan. Ada loh orang-orang seperti ini, sudah dinasehati tetapi tetap berbalik kepada dosa. Babi, dalam 2 Petrus 2 ayat 22 dikatakan,
Bagi mereka cocok perumpamaan yang dikatakan ini, peribahasa yang benar ini. Anjing kembali ke muntahannya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Jadi di sini ditambahkan, kalau anjing kembali ke muntahnya, babi kembali ke kubangannya. Artinya sama-sama apa? Kotor. Sementara ini barang yang kudus dibawa kotor. Perhiasan yang mahal dibawa ke tempat yang kotor. Makanya dibilang jangan. Saudara, pada saat itu Yesus sedang menggoncang iman, atau boleh dikatakan iman sesuai dengan kondisi mereka pada saat itu, atau menggoncang kepercayaan orang-orang pada zaman itu, menggoncang keagamaan orang-orang pada saat itu, kerohanian orang-orang pada saat itu. Karena apa? Yesus itu adalah Allah yang kudus yang datang dari sorga ke bumi. Yesus itu memperkatakan firman yang kudus dan yang berharga, yang mulia. Tetapi ada orang-orang yang berperilaku seperti anjing dan berperilaku seperti babi, yang menolak ajaran itu, yang tetap kembali kepada muntah, kembali kepada kubangan. Orang-orang yang bebal dan menjadi bodoh karena menolak hal yang kudus dari Tuhan. Ya. Nah, ini ditarik. Saya menarik terus dari atas. Oh iya ya, orang munafik ini bisa menjadi seperti anjing ini yang kembali ke muntahnya, atau babi ini yang kembali kepada kubangannya, yang bahkan dikatakan menginjak-injaknya dan berbalik mengoyak kamu. Ada orang-orang yang dinasehati, dia tidak mau berubah, dia malah berbalik memukul orang yang menasehati dia. Ya, ini sangat tidak baik. Dan Yesus mengajarkan ini, jangan sampai terjadi demikian. Lalu lanjut, Yesus berbicara tentang doa. Di Matius pasal 7 ayat 7, M77. Wah, ini ya. Dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara, ini menarik sekali. Karena apa? Sekali lagi ini semua perintah, katakan sama-sama perintah. Di ayat 1, jangan menghakimi, itu perintah. Ayat 6, jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing, itu perintah. Ayat 7, mintalah, itu perintah. Carilah, itu perintah. Ketoklah, itu perintah. Semua ini perintah. Semua ini perintah. Dan perintah demi perintah, kalau dilakukan manfaatnya ada, tidak dilakukan konsekuensinya ada. Di ayat yang ke-7, mintalah, ini kata kerja aktif yang disuruh untuk kita meminta. Dan hasilnya adalah akan diberikan kepadamu, akan. Jadi akan diberikan kepadamu. Tetapi bahasa Indonesia kita ini menarik, beda sekali dengan terjemahan dari bahasa Yunani. Apa yang membedakannya? Karena begini, saya baca dulu di ayat 8, baru saya jelaskan. Karena setiap orang yang meminta, apa? Menerima. Coba, gimana ini? Meminta, menerima. Terus, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Loh, maksudnya apa? Tadi kan akan. Minta akan menerima. Tapi di sini kalau udah meminta, ya menerima. Jadi saudara, bahasa Indonesia kita tidak bisa menggambarkan tensis daripada bahasa Yunani. Jadi ini berbicara tentang Allah kita. Coba ya, lanjut dulu 10 dan 11. 9, 10, 11 baru saya jelaskan lagi. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi ini
berbicara antara hubungan Allah Bapa di sorga dengan orang percaya. Karena di ayat yang ke-6, Allah atau Yesus mengatakan perintah tentang orang-orang yang tidak percaya, yaitu golongan anjing dan babi tadi yang diajar firman Tuhan menolak. Yesus datang berkata, "Aku Tuhan," dia menolak. Ini golongannya yang menolak Injil, menolak Kristus, menolak ajaran Tuhan. Di ayat 7 adalah orang, ayat 7 sampai ayat yang ke-11 adalah orang-orang yang menerima ajaran Yesus, yang percaya. Yang percaya. Itulah sebabnya di ayat 11 dikatakan Bapamu yang di sorga. Jadi ini hubungan antara Allah Bapa di sorga dengan kita anaknya. Kita anaknya. Kita anaknya. Itu sebabnya Bapa ngomong sama anaknya, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Karena setiap orang yang meminta menerima." Karena sudah ada hubungan antara Bapa dan anak. Ada jaminan, iman percaya kepada Allah menjadi jaminan apa yang kamu minta, kamu terima. Makanya dikatakan akan diberikan kepadamu, itu adalah proses di mana kita, yang kita minta itu sampai kepada kita. Tetapi apa yang kita minta itu sudah diketahui oleh Allah. Masih ingat di Matius pasal yang ke-6? Yaitu tentang Yesus, bagaimana Yesus mengajarkan berdoa. Masih ingat apa yang dikatakan di sana tentang Yesus bagaimana mengajarkan berdoa? Karena apa? Allah sudah tahu apa yang kita minta sebelum kita apa? Mengatakannya. Dia sudah tahu. Itu sebabnya. Ya. Matius 6 ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Oke, saya tunjukkan kepada saudara. Jadi begini, mintalah maka kamu akan menerimanya. Karena yang meminta menerima. Nah ini seperti sebuah proses. Tetapi sebelum kita minta dari belakang sini, Tuhan sudah tahu semuanya. Sudah ada semuanya. Jadi kamu akan menerima sesuai dengan kehendak Allah. Karena sekali lagi sebelum kamu minta pun Bapa sudah tahu. Jadi ini menggambarkan sebuah kedaulatan Tuhan, kesanggupan Tuhan. Bahwa ketika kita minta sesuatu kepada Tuhan, Allah itu yang menolong kita meminta sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya. Gitu loh. Itu maksudnya. Kita akan menerima segala sesuatu yang kita minta apabila itu sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Makanya Yakobus berkata, kamu berdoa tapi kamu tidak mendapatkannya. Karena apa? Karena apa yang kamu doakan, kamu gunakan untuk apa? Memuaskan nafsumu, bukan untuk kehendak Allah. Jadi ingat, dengar baik-baik. Semua yang kita minta sesuai dengan kehendak Allah, pasti dan sudah kita terima. Menurut iman kita itu baru nanti akan dibukakan pada waktunya Tuhan. Semua pencarian kita pasti kita dapatkan. Semua pintu yang kita ketuk pasti terbuka. Karena apa? Tuhan sudah mendahului semuanya. Itu sebabnya kita menarik sekali. Karena Yesus ini sudah mengajarkan ini dan dia menghubungkan semuanya. Menghubungkan. Mengapa? Waktu Yesus katakan minta, cari dan ketuk. Sebelumnya dia sudah mengajarkan itu di Matius pasal yang ke-6. Yaitu apa? Bagaimana orang-orang khawatir dengan semua yang mereka makan, minum, pakai. Mereka khawatir. Mereka enggak tahu hari besok. Tuhan bilang apa? Minta, ketika dikatakan itu ya, minta kerajaan Allah. Makanya dikatakan cari dahulu kerajaan Allah. Ketuk pintu kerajaan Allah. Semuanya disediakan. Semuanya disediakan. Karena apa? Dibungkus tadi. Bapamu yang di dunia ini saja, kalau anaknya minta yang jelek dikasih. Tidak mau kasih yang jelek tapi kasih yang baik.
apalagi Bapamu yang di sorga. Ini menarik sekali. Yesus itu berkata dengan demikian karena dia membandingkan dirinya, membandingkan Bapa yang di sorga dengan Bapa yang di dunia ini. Menarik ya, Matius pasal 7 ini, lihat bagaimana Yesus, Matius 5, 6, dan 7 ini terhubung semuanya. Kita akan masuk ke seksi terakhir, bagian terakhir di seksi 1 ini, yaitu ayat 12 sampai 14. Jalan yang benar, ya. Kita lihat, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepada kamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Inilah yang dirangkumkan oleh Rabi Hillel itu, ya. Itu ya. Seperti ayat 2, ukuran yang kamu pakai untuk menghakimi diukurkan kepadamu. Jadi dikatakan di sini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Nah gini ya, oke kita stop dulu. Ayat ini sering dipakai orang, tetapi negatifnya, kebalikannya. Dibilang apa? Jangan kamu caci orang supaya kamu tidak dicaci. Betul ya? Hal yang negatif jangan lakukan supaya kamu menerima hal yang positif. Kan begitu ya? Nah, ini yang biasa gitu loh. Jangan kamu main-main terus, main handphone supaya nilaimu gitu ya. Jangan kita gunakan tersebut. Tetapi Yesus menggunakan hal yang positif. Dia menggunakan hal yang positif, yaitu apa? Lakukan yang baik, supaya yang baik kamu terima. Saya tanya sama saudara, waktu baca ayat 12 ini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, apakah kita mau orang lain berbuat jahat pada kita? Tidak. Apakah kita mau orang lain berbuat buruk pada kita? Tidak. Apakah kita mau orang lain mengutuki kita? Tidak. Berarti sebenarnya Yesus sedang berkata apa? Semua yang baik yang kau ingin orang lain lakukan padamu, lakukanlah lebih dahulu kepada orang lain. Bahasa kita hukum tabur tuai. Itulah seluruh isi. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Karena memang hukum Taurat itu begitu. Jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu. Kalau kau begini akan begini, gitu loh. Saudara, mulailah berpikir seperti Yesus. Yaitu apa? Aku mau menerima berkat, ya aku harus memberkati orang lain. Aku mau menerima pengampunan, berarti harus mengampuni orang lain. Aku mau menerima hidup sehat, ya berarti aku harus hidup sehat. Ya, aku mau menerima perkataan yang baik dari orang lain, aku juga harus memberikan perkataan yang baik. Aku mau menerima salam dari orang lain, ya udah, berikan juga salam kepada orang lain. Jadi ini sedang Yesus ajarkan untuk kita aktif memulainya, bukan menunggu. Bukan menunggu. Makanya dikatakan ayat yang ke-13, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada apa? Kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatnya. Ini menarik sekali. Yesus dia ngomong tentang perbandingan. Dari atas itu dia buat perbandingan. Selalu ada dua dia bilang di situ ya. Coba lihat. Di section yang pertama, hal menghakimi, ada dua perbandingan, yaitu selumbar dan balok. Di ayat 6, yaitu apa? Anjing dan babi. Di ayat 7, Bapa di dunia dan Bapa di sorga. Di ayat yang ke-12 sampai 14, yaitu apa? Jalan sempit dan jalan yang lebar. Yesus menggunakan hal ini untuk menolong kita memilih dengan lebih mudah. Saudara lebih mudah memilih 4 atau memilih 2?
Memilih 1 dari 4, mana yang lebih mudah? Memilih 1 dari 4 atau 1 dari 2? 1 dari 2, betul? Nah itu sebabnya Yesus membantu kita. Ketika Yesus berkata, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara, kita tahu sama-sama ini berbicara tentang kerajaan sorga. Pintu yang sempit itu menuju yang namanya sorga. Pintu yang lebar itu menuju yang namanya kebinasaan. Jadi itu sebabnya dia memberikan pilihan dan pilihan. Dan menariknya, Yesus berkata di kitab Yohanes, akulah pintu. Yesuslah pintu. Jadi ketika kita mau sampai kepada hidup mengikut Yesus, memang kita akan mengalami yang namanya kesesakan. Sesak, sempit. Saudara, kalau ikut Yesus itu, ikut ajaran Tuhan itu, seperti kita berjalan di jalan yang sempit, seperti berjalan di jalan yang sesak. Karena apa? Karena kita seperti Yesus berkata kepada murid-muridnya ketika dia utus murid-muridnya, pergi, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Betul? Jalan terus, gitu loh, sesak. Karena di kiri kanan itu penuh dengan orang-orang yang najis yang bisa membuat mereka untuk jatuh. Saudara, terminologi di sini ketika Yesus berkata masuklah melalui pintu yang sesak itu merupakan sebuah perjuangan bahwa kita nggak sanggup. Udah pintunya kecil, sesak, dan sempit. Itu sebabnya kalau Tuhan tidak buka pintu itu pada kita, nggak ada yang sampai. Karena dikatakan di sana di ayat yang terakhir, di ayat 14 dikatakan, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara bayangkan, kalau dikatakan sedikit orang yang mendapatinya, sedikit orang yang selamat, sedikit orang yang sampai kepada kehendak Allah, sedikit orang yang menghidupi firman Tuhan. Itu sebabnya kita nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Makanya Yesus berkata, akulah pintu. Nah, saudara tahu apa yang terjadi waktu saya membayangkan ini? Saya pernah bermain di sebuah permainan namanya labirin. Pernah ya? Bermain di sebuah tempat namanya labirin, menemukan pintu jalan keluar. Pintu itu statis. Kita yang harus cari untuk sampai ke sana. Kita yang harus cari untuk sampai ke sana. Pintunya tidak bergerak. Tapi waktu saya baca ini, kalau Yesus adalah pintunya, pintunya bergerak. Saya tahu jalannya sempit, sesak untuk sampai kepada pintu itu. Tapi Yesus yang adalah pintu, dia bisa bergerak datang kepada kita dan berkata, ayo sedikit lagi, kamu bisa lolos, kamu bisa masuk, gitu loh. Saudara, ini menarik karena ketika Yesus berkata, ini kata perintah loh, perintah, masuklah. Seperti tadi semua perintah, dikatakan masuklah, berjuanglah melalui pintu itu, gitu loh. Berjuang melalui hidup bersama dengan Yesus di dunia ini, karena kita akan sampai kepada pintu kekekalan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan. Pintu kebinasaan ini luas, besar, godaannya begitu luar biasa, tetapi kita memilih ke sini. Dan di sini orangnya sedikit, di sini orangnya banyak. Di sini sangat menyakitkan, di sini butuh proses yang panjang, butuh proses bayar harga, pikul salib, menyangkal diri. Itu makanya dia sempit, itu makanya dia sesak. Sementara menuju kepada kebinasaan tidak perlu semua itu. Tetapi endingnya dikatakan, di balik pintu yang sempit itu ada kehidupan. Dan di balik pintu yang luas itu ada kematian. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dari 14 ayat ini ada begitu banyak pengajaran yang dalam disampaikan oleh Yesus. Itu sebabnya
Orang-orang yang mendengar itu takjub karena mereka pikir dari mana dia dapat ini. Sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Yesus bandingkan semuanya. Yesus bandingkan balok dan selumbar. Dia bandingkan babi, dia bandingkan anjing, dia bandingkan yang namanya ular, dia bandingkan ikan, dia bandingkan bapa sorgawi dengan bapa duniawi. Dia bandingkan pintu yang lebar dan pintu yang sempit. Semua menolong kita untuk mengambil pilihan. Mau bagaimana? Dan saya berharap lewat Bible study ini kita bisa memilih yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami berdoa kiranya apa yang kami pelajari hari ini, Tuhan tolong kami. Biar prinsip-prinsip firman Tuhan ini membersihkan hidup kami, supaya kami lebih banyak lagi buahnya, seperti dalam Yohanes pasal 15. Mari koreksi hidup kami Tuhan. Bawa kami kembali kepada jalan-Mu. Bawa kami kembali kepada kebenaran-Mu. Terima kasih karena Engkau menunjukkan diri-Mu sebagai Bapa bagi kami. Bapa yang mengenal kami. Engkau Bapa yang tidak mau agar kami menghakimi dengan cara dunia menghakimi. Engkau Bapa yang tidak menghendaki kami hidup tidak adil. Engkau Bapa yang tidak menghendaki ada dosa tersimpan di hidup kami menutupi mata kami. Engkau Bapa tidak menghendaki kami hidup seperti anjing dan babi yang menolak ajaran-Mu menjadi orang bodoh dan bebal. Dan Engkau Bapa yang menyuruh kami untuk kami meminta kepadamu, mencari kerajaan-Mu dan mengetuk pintu itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di tengah-tengah perjuangan kami melalui pintu yang sempit itu, kami tahu ada kehidupan yang sedang menanti. Tolonglah kami Tuhan. Tolong kami untuk tidak menyerah. Tolong kami untuk tidak berhenti. Tapi kami boleh terus maju. Karena kami tahu Engkaulah pintu itu. Engkau bergerak menyambut kami. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian Bible study kita hari ini. Sampai bertemu dalam Bible study selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.